Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pakrunisa dengan NPM 21131911057 dari Prodi Teknik Informatika A2 Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Nah, di sini saya membuat proposal terlebih dahulu sebelum melakukan pembikinan penjadwalan pada Microsoft Project. Nah, dalam proposal ini terdapat kata pengantar. Kata pengantar di sini di mana ditunjukkan untuk dosen tersebut, yang dimana di sini merupakan tujuan dari penulisan proposal ini. Nah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pitsa Mauliana selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi dan Informasi yang telah memberikan tugas ini. Nah, setelah kata pengantar di sini saya mencantumkan sebuah daftar isi. Daftar isi di sini meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah. Yang kedua ada bab 2 pembahasan, yang ketiga ada konsep perancangan alat, yang keempat ada hasil pengujian, yang kelima adalah bab penutup. Nah, dalam bab penutup di sini terdapat kesimpulan dan saran. Nah, yang selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, di mana bab pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang di sini mengapa dibuat alat tersebut. Nah, tidak hanya itu, di sini merupakan tujuan pertama adalah kemajuan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini karena keterbatasan penulis. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun alat pemberian makan ikan tersebut. Nah, tidak hanya itu, di sini terdapat tujuan dari pembuatan penjadwalan ini. Nah, yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini manfaat di mana kita sudah melakukan pembuatan penjadwalan dalam Microsoft Project tersebut. Nah, yang selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Pembahasan di sini merupakan bahan-bahan di mana bahan-bahan tersebut untuk dirakit menjadi sebuah alat pemberian makan ikan secara otomatis berbasis microcontroller. Nah, di sini ada trafo step down, ada dripper solenoid. Nah, dalam dripper solenoid di sini ada relay, transistor, ada resistor. Yang selanjutnya ada solenoid. Solenoid di sini merupakan salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan. Nah, selanjutnya ada LCD. Selanjutnya ada pass button. Setelah itu yang ketujuh ada keypad. Yang kedelapan ada sensor objek. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas bab ketiga, yaitu sebuah konsep perancangan alat. Yang pertama, sebelum konsep di sini saya akan analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya ada perancang perangkat keras, yang dimana di dalamnya ada catu daya, perancang keypad 3x4, ada rangkaian sistem minimum, ada rangkaian LCD, ada rangkaian driver solenoid, ada pembuatan printed circuit board atau PCB, pembuatan box. Nah, yang selanjutnya ada perancangan perangkat lunak dengan menggunakan aplikasi Condivision AVR. Nah, di sini ada perencanaan pengujian pengambilan data. Yang pertama ada langkah-langkah, yang kedua ada alat dan bahan digunakan, yang ketiga ada perancangan. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas bab keempat, yaitu hasil pengujian. Hasil pengujian di sini di mana hasil setelah diuji alat tersebut dalam pengambilan datanya. Nah, setelah itu ada bab 5, yaitu penutupan, di mana penutupan ini berisi kesimpulan dalam pembuatan alat tersebut. Nah, yang kedua ada saran di sini untuk alat tersebut. Nah, setelah pembahasan proposal ini, selanjutnya saya akan membahas sebuah penjadwalan dalam Microsoft Project. Saya menggunakan Microsoft Project versi 2010. Rencana saya dalam pembuatan alat tersebut akan dilakukan selama 28 hari, yang dimana hari pertama yaitu hari Senin
tanggal 5 bulan April 2021 yang berakhir pada hari Rabu tanggal 12 bulan 5 2021. Nah, yang pertama ada analis identifikasi. Analis identifikasi ini berdurasi 5 hari, yang dimana hari Senin tanggal 5 bulan 4 yang selesai pada hari Jumat tanggal 9 bulan 4 2021. Nah, dalam analis identifikasi ini terdapat identifikasi masalah, analis kebutuhan, penyusunan proposal. Nah, sebelum pengerjaan proyek tersebut, kita akan menentukan kalender apabila ada yang merah ataupun hari libur. Yang pertama kita klik project, yang kedua kita klik change work time. Change work time di sini untuk pengaturan tanggal hari pekerja. Nah, dikarenakan proyek saya tidak ada hari libur, di sini saya pilih. Sebelum itu kita buat create new calendar. Nah, tadi saya sudah membuat penjadwalan proyek Nisa, tetapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, yang pertama pilih project calendar, yang kedua kita pilih tanggal. Takutnya dalam penyelesaian proyek kita ada tanggal merah maupun hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Nah, karena proyek saya tidak ada hari libur dalam penyelesaiannya, langsung kita klik option, yang dimana di sini akan dilakukan pengaturan dalam hari maupun jam kerja. Nah, di sini saya melakukan pertama kerja yaitu hari Monday, hari Senin, bulan April. Jam kerja pertama yaitu startnya itu jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, semuanya itu sudah diubah-ubah. Setelah itu kita periksa hari maupun jam kerja ataupun tahun tersebut. Nah, selanjutnya setelah semuanya seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah dilakukan option tersebut, kita klik OK. Nah, selanjutnya kembali pada tampilan pertama, yaitu alat pemberian makan ikan di akuarium otomatis berbasis microcontroller Atmega 16 ini dilakukan selama 28 hari, yang dimana start pertama yaitu hari Senin bulan 5, yang dimana alat tersebut dimulai dari hari Senin tanggal 5 bulan April 2021 yang berakhir pada Rabu tanggal 12 bulan 5 atau bulan Mei 2021. Nah, selanjutnya ada analis dan identifikasi. Di sini dilakukan selama 5 hari. Dalam 5 hari tersebut ada identifikasi masalah, ada analis kebutuhan, ada penyusunan proposal. Nah, berawal dari hari Senin tanggal 5 bulan 4 2021 yang berakhir pada hari Jumat tanggal 9 bulan April 2021. Nah, di sini ada predecessor, di mana angka 3 tersebut sebelum analisis kebutuhan kita harus menyelesaikan dulu identifikasi masalah yang dilakukan oleh analis sistem. Selanjutnya pengeditan ID, kita tinggal double klik saja. Nah, di sini sebelum dilakukannya analisis kebutuhan, identifikasi masalah harus selesai terlebih dahulu. Dengan double klik saja analisis kebutuhan, di sini kita pilih predecessor. Nah, dalam predecessor di sini ada nama analis kebutuhan yang telah tadi di double klik. Nah, berdurasi 1 hari. Dalam analis kebutuhan di sini ada ID nomor 3, text name-nya, identifikasi masalah dengan tipe finish to start.
Dimana finish to start di sini analis kebutuhan akan dilakukan setelah identifikasi masalah selesai. Nah, setelah itu kita langsung aja klik OK. Nah, setelah itu analis kebutuhan. Selanjutnya ada penyusunan proposal yang berdurasi 3 hari yang dimulai dari hari Rabu tanggal 7 bulan April 2021 dengan selesai hari Jumat tanggal 9 bulan April 2021 dengan production 4. Nah, setelah ini dilakukan resource name oleh analis sistem. Setelah itu kita pilih saja resource name di sini. Dalam identifikasi masalah di sini saya memilih analis sistem. Nah, selanjutnya kita lakukan selanjutnya kita pilih Gantt chart resource tool. Nah, di mana di sini merupakan alat-alat maupun pekerja RAB dalam proyek tersebut. Di sini ada analis sistem, ada perancang hardware, ada programmer, ada product development, ada penguji 1, penguji 2, implementator. Di sini di mana ada alat-alat ataupun bahan-bahan logistik dalam pembuatan alat tersebut. Yang pertama ada catu daya, keypad, sistem minimum microcontroller Atmega 16, LCD, driver solenoid, printer circuit board, dan terakhir adalah box. Nah, seperti analis sistem dengan tipe work inisial A. Nah, di sini ada study rate. Di sini saya membayar 200.000 per hari. Setelah itu kita pilih Gantt chart. Nah, dalam Gantt chart di sini merupakan tabel grafik di mana telah dilakukan resource name yang telah tadi dilakukan. Nah, di sini ada analis sistem perancangan hardware dalam pencarian, analis kebutuhan dalam di sini resource name-nya. Nah, setelah itu kita pilih resource name-nya sampai bawah. Nah, setelah itu kita lihat Gantt chart di pinggir. Di sini merupakan Gantt chart di mana telah dilakukan resource name. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.